Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Muhammad ibnu Abdullah. Ada tidak? Oh, ada. Kemudian Siti Zulaika. Ada? Oh, ada. Kemudian Muhammad Tharid Abdullah. Ada? Ada. Kemudian Siti Zumrodah. Ada tidak? Ada. Baik, semuanya sudah hadir ya. Kemudian pekan lalu kita membahas apa kira-kira? Ayo, apa? Coba Muhammad Ibnu. Oke, kita kemarin membahas membiasakan perilaku terpuji dalam berikhtiar. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan kembali tentang apa sih itu berikhtiar. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas apa sih itu membiasakan diri dalam berakhlak terpuji, yaitu dengan materi berikhtiar. Dalam berikhtiar sendiri, kita telah meyakini bahwasanya itu ikhtiar sendiri itu sangat perlu dan wajib untuk semua umat manusia ataupun umat muslim. Nah, di sini ibu akan sedikit menjelaskan apa sih itu ikhtiar. Nah, ikhtiar sendiri itu secara umum dapat kita ketahui bahwasanya berusaha mencapai dalam apa yang kita inginkan dan juga berdiam diri serta berpangku tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi lari dari kenyataan. Karena bahwasanya ikhtiar itu sangat dan penting bagi kehidupan seorang muslim, apalagi dalam keadaan yang semacam ini, baik dengan kondisi yang tidak nyaman ataupun yang lainnya. Kemudian dalil yang kita ambil dari firman Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yughayyiru ma bi anfusihim wa ma yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa setiap manusia diperintahkan secara langsung agar sehabis menunaikan salat Jumat segera mencari usaha ataupun rezeki pada keperluan diri sendiri maupun keluarga. Untuk poin kedua, yaitu bentuk dan contoh dalam berikhtiar. Hampir setiap manusia tentunya ketika setiap waktu kita mulai dari untuk yang kedua, yaitu bentuk dan contoh dalam berikhtiar. Hampir setiap waktu, dari mulai bangun tidur sampai hingga tidur kembali, kita telah mengetahui bahwasanya manusia selalu melakukan dalam berikhtiar, seperti yang pertama dalam bekerja keras. Nah, bekerja keras di sini merupakan konsep yang mana jangan sekali-kali menggantungkan hasilnya kepada orang lain, karena bekerja keras itu tidak akan mengkhianati apa yang kita akan lakukan di waktu yang akan datang. Kemudian rajin bekerja ataupun rajin belajar, walaupun kita sebagai siswa ataupun murid, setidaknya kalaupun tidak ada tugas dari guru, kita sebaiknya untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena dalam melakukan pekerjaan tersebut hati kita akan tenang, kemudian dalam apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi untuk
perwira. Memiliki sikap perwira di sini artinya sangat disukai banyak teman, apalagi dalam saling membantu, terus kemudian tidak memberikan apa yang bukan dimiliki, kemudian yang semangat dalam melakukan pekerjaannya, yang artinya gimana, semangat dalam melakukan pekerjaan itu akan membiasakan diri kita dalam bersemangat melakukan apa yang kita hendaki. Kemudian yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam mengalami ataupun menghadapi hal kesulitan, yang artinya bahwasanya dari poin terakhir ini maupun penutup poin ini bahwasanya dalam melakukan sesuatu itu sangatlah berharga sekali, baik itu dalam keadaan susah ataupun senang, tapi hati kita selalu berikhtiar dan menghadapi situasi dalam kondisi yang sangat rumit. Adapun contoh dalam berikhtiar yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ibu akan bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam berikhtiar? Baik, ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih contohnya. Nah, yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Giat dalam bersemangat untuk berusaha ini contohnya kita semisal melakukan pekerjaan tanpa mengenal pamrih, dan pekerjaan pun akan cepat selesai. Kemudian tekun dalam melaksanakan tugas yang dapat diamankan terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu. Nah, yang nomor 3 ini, pandai memanfaatkan waktu itu semisal kita kalau diberikan tugas ataupun kelas tambahan, kita itu gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang kita berikan itu dapat kita sia-siakan dalam menunda pekerjaan. Kemudian jeli melihat peluang. Nah, jeli dalam melihat peluang ini bahwasanya ketika kita diberikan sebuah mata pelajaran yang sangat rumit, peluang apa sih yang kita dapat? Nah, peluang yang kita dapat itu adalah berusaha melakukan hal yang terbaik dalam melakukan usaha tersebut, yang bahwasanya peluang ini sangat dan jangan pernah ditinggalkan. Nah, dan yang terakhir itu kreatif. Kreatif dalam hal contoh perilaku berikhtiar sendiri itu dapat kita ketahui, kreatif ini memberikan apa yang kita dapat, kemudian kita contohkan kepada semua umat manusia bahwasanya sebuah jalan ataupun cerita sangatlah penting dan sangatlah inovatif. Kemudian yang terakhir di sini merupakan dampak positif dalam membiasakan perilaku akhlak terpuji yang dalam judul konsep ikhtiar. Nah, dampak positif yang dapat kita ambil dari perilaku akhlak terpuji dengan cara berikhtiar yaitu yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan serta dalam hidup, karena setiap hari dari satu usaha akan menumbuhkan sejuta harapan. Sejuta harapan ini salah banyak berusaha dan pasti akan mendapatkan banyak suatu harapan tertentu. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Adanya kepuasan batin ini merupakan indikator yang mana rasa batin kita ini sendiri sangatlah penting dan berharga bagi seluruh umat muslim. Kemudian terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama umat manusia. Yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Menumbuhkan dan
dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu pasti menolong hambanya maupun apa yang kita inginkan dalam berusaha. Dalam berusaha ini sangatlah penting, entah itu dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam sebuah kegiatan, tetapi hati kita itu sangatlah harus memahami dan meyakini dalam berikhtiar itu sendiri. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, untuk tugas kalian yaitu membuat soal 5 atau maksimal 5 dalam bentuk uraian. Kemudian minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, cukup sekian pembelajaran